Apa yang diperlukan untuk meruntuhkan sebuah imperium? Persenjataan dari seperti ini menjadi seperti ini. Ya, kamu harus bertanya pada orang yang percaya Kiev akan jatuh dalam 3 hari. Begini, Soviet dan kemudian Rusia membangun seluruh reputasi mereka pada senjata yang murah, andal, dan hampir sebaik milik Amerika. Tapi itu bukan keunggulan terbesar mereka. Keunggulan sebenarnya adalah Moskow jauh lebih sedikit bertanya dibandingkan Washington. Jika Washington menolak mempersenjatai kamu karena sanksi, hak asasi manusia, atau politik, kemungkinan besar Rusia sudah menyiapkan kontraknya. Itulah mengapa negara seperti Aljazair, Vietnam, hingga Suriah menjadi pelanggan setia selama beberapa dekade. Bisnis berkembang pesat hingga Putin menginvasi Ukraina. Seketika, pabrik senjata Rusia lebih mengutamakan tentara Rusia sebagai pelanggan utama. Pabrik-pabrik yang dulunya membuat tank dan rudal untuk diekspor, sekarang menggantikan yang hancur di medan perang. Pelanggan asing tidak langsung ditolak, mereka hanya terus didorong semakin jauh ke bawah daftar tunggu yang seolah tidak pernah berakhir. Bahkan yang mau menunggu pun punya masalah lain. Membayar industri pertahanan Rusia beresiko terkena sanksi Amerika. Satu persatu, hampir semua negara mundur. Tiongkok memangkas pesanannya sebesar 72%. Saat ini, Beijing membangun hampir semua kebutuhannya sendiri dan baru keluar dari daftar 10 pembeli senjata terbesar dunia. Mesir kini berbelanja ke Prancis, Jerman, dan Italia. Aljazair memangkas pesanannya hampir 80%. Kemudian ada India, pelanggan terbesar Rusia, permata mahkota. Kini India membeli puluhan jet tempur dari Prancis dan kapal selam dari Jerman, pertama kali sejak 1960. Mayoritas senjata India sebenarnya tidak lagi berasal dari Rusia. Tapi itu belum semuanya. Moskow justru memperburuk keadaannya sendiri karena Rusia terus merusak reputasi yang masih tersisa. Setiap serangan ke Ukraina adalah demo langsung tentang apa yang sebenarnya dilakukan senjata-senjata ini. Dan seringkali senjata-senjata itu kurang efektif. Saat Rusia mulai menembakkan rudal jelajah presisi, intelijen Amerika Serikat mencatat hingga 60% rudal gagal, baik meleset, rusak, atau tidak meledak. Dan yang benar-benar berfungsi pun, Ukraina berhasil menembak jatuh rudal itu hanya dengan perlengkapan bekas Amerika. Kini, calon pembeli menyaksikan peralatan terbaik Rusia dipermalukan di televisi dan sebagian besar sudah cukup melihatnya.